Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu pada kesempatan ini. Dan kita akan memasuki ibadah dialog dengan saat teduh. Mari kita masuki saat teduh saja. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita menunjukkan ibadah kita dalam khotbah dan salam yang akan kita ucapkan secara berbalasan. Pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Kita akan memasuki pengakuan dosa. Demikian Allah menghendaki agar manusia selalu berada dekat dengan. Yesus Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, sehingga kamu berbuah dalam kehidupan. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jikalau manusia menjauhi Allah dan berada di luar Allah, maka manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendak. Pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia akan dicemari oleh kehendak yang tidak terkendali, sehingga mencemari dirinya, sesamanya, dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia, yang bila dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan itu sangat menyakitkan hati Allah, karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa, melainkan Allah menghendaki agar manusia tetap hidup.
Karena itulah Allah memanggil kita, manusia berdosa ini, untuk datang mendekat kepadanya, agar kita memiliki hidup dalam kelimpahan anugerah. Marilah kita datang mendekat dengan mengaku segala dosa kita di hadirat Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah kami sebagai anak-anak-Mu yang sangat membutuhkan kasih sayang dan pertolongan dari Tuhan. Sebab kami percaya kami adalah manusia yang lemah, yang seringkali melakukan kesalahan baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sebab itu, kiranya Kau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar dilayakkan untuk menghadap hadirat. Pada nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan berita anugerah pengampunan yang diberikan Allah kepada kita. Sidang jemaat yang berbahagia, kesungguhan penyesalan kita akan disambut oleh Allah. Sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus ikhlas kepadanya. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang datang dekat kepadanya. Sebagaimana firman Allah yang Allah nyatakan dalam Mika 7 ayat 18-19, demikian firman Tuhan. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita bersatu hati dalam doa sebelum membaca dan merenungkan firman. Mari kita berdoa. Kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami berupa kesehatan adalah yang kami inginkan selama ini. Kami percaya juga bahwa kasih karunia Tuhan akan terus Tuhan berikan kepada kami. Kau akan melengkapinya bahkan dengan firman Tuhan. Karena kami yakin firman itu adalah hidup. Firman itu adalah jalan yang benar yang harus kami ikuti. Pada surga kemampuan terbatas kami sebagai manusia yang lemah, kiranya Kau sempurnakan dengan Roh Kudus, agar apa yang kami terima boleh bertumbuh, berakar, berbuah dalam hidup kami. Pakailah hamba untuk menyampaikan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita akan membuka Alkitab kita pada kesempatan ini. Diambil dari 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Ketika raja telah menetap di rumahnya, dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu,
sebab Tuhan menyertai. Tetapi pada malam itu juga, datanglah firman Tuhan kepada Nathan. Pergilah, katakanlah kepada hamba Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk berdiam? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hamba-Ku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau daripada ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umat Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamnya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dan dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang zalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuh. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu. Tuhan akan memberikan keturunan kepada. Apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyang, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaan. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema niat baik ditolak, jangan baper, tetapi tunjukkan karakter yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Alkisah Raja Daud telah menetap di rumah. Ini mengindikasikan bahwa kerajaan yang dipimpinnya sudah berada dalam kondisi yang kondusif, yang aman, yang stabil. Karena itu yang dahulu tidak pernah dibayangkan, dipikirkan oleh Raja Daud, sekarang muncul. Perhatian Daud sekarang tertuju kepada tempat ibadah atau bait Allah. Dan sebagai seorang hamba yang mengasihi Allah, ia menjadi gelisah sebab Allah belum punya rumah yang layak. Ia bandingkan dengan dirinya yang sudah mempunyai rumah yang begitu megah, yang dibangun dari kayu aras. Kegelisahan hatinya ini kemudian dia ungkapkan kepada Nabi Nathan. Keinginannya untuk membuat bait Allah. Lalu apa respon Nabi Nathan? Nathan merestui apa yang menjadi rencana. Lalu siapakah Nathan ini? Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih dalam budaya yang Nathan diterjemahkan sebagai Tuhan telah memberi atau Tuhan akan memberikan. Nathan ini berasal dari suku
Yerahmeel dari suku Yehuda. Dalam 1 Tawarikh 11 ayat 38, Nathan dikatakan sebagai saudara Yoel, salah satu pasukan khusus Daud. Nathan juga merupakan salah seorang rekan Ezra yang diutus menuju Ido, supaya saudara-saudara mereka mendatangkan penyelenggara kebaktian yang baru. Akan tetapi saudara-saudara, ketika malam hari Allah datang menjumpai Nathan dalam mimpinya, kemudian Allah menyampaikan penolakannya terhadap rencana Daud ini. Dikatakan bahwa ia atau Allah sudah puas selama ini tinggal dalam kemah menyertai bangsa Israel. Bahkan sejak dari mereka keluar dari tanah Mesir sampai pada saat ini. Teristimewa terhadap Daud, bahkan dikatakan Allah sudah banyak melakukan kebaikan untuk Daud. Dikatakan tadi Allah mengambil Daud dari padang, kemudian menjadikan raja, melindunginya dari musuh, lalu membuat kerajaannya kokoh dan sejahtera. Karena itu saudara-saudara yang Tuhan kasih, Allah kemudian mempertanyakan maksud Daud hendak mendirikan rumah baginya. Bukankah Daud hanya seorang hamba? Bukankah di hadapan Allah Daud itu bukan siapa-siapa? Dan untuk memperjelas penolakan ini, saudara-saudara, kita umpamakan Allah sebagai orang kaya, sementara Daud sebagai orang miskin. Sudah sewajarnya saudara-saudara yang kaya membantu yang miskin. Bukan sebaliknya. Dan itulah yang rupanya dilakukan Allah. Sebab menjadi aneh jika sebaliknya. Si miskin justru membantu si kaya mendirikan rumah bagi. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, akan tetapi penolakan Allah tersebut nampaknya lebih merefleksikan pandangan sejumlah pihak pada saat itu yang menentang adanya rumah khusus bagi Allah karena khawatir bisa menimbulkan kesan bahwa Allah menetap di satu tempat tertentu di Israel. Namun bukan berarti mereka keberatan ya dengan adanya tempat ibadah. Yang ditolak sebenarnya adalah usaha untuk mengikat Allah di suatu bangunan permanen, seolah-olah kemudian mengekang kebebasan Allah, mengekang kedaulatan dan kekuasaan Allah. Gambarannya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau di Yerusalem berdiri bait Allah, itu berarti Allah tinggal menetap di sana dan tidak di tempat lain. Nah, ini yang kemudian menjadi kekhawatiran dari Allah. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, bagaimana mungkin Allah pencipta alam semesta mau diatur oleh manusia dengan dikurung, dibatasi hanya oleh beberapa tempat tertentu saja. Dan kalaupun Allah memang berinisiatif untuk menetap, Bapak Ibu Saudara-saudara, inisiatifnya harus berasal dari pihak Allah. Itu untuk menjaga apa? Menjaga kekuasaan dan kedaulatan. Karena itulah kemudian jemaat yang mengasihi Tuhan, Allah berfirman bahwa rumah baginya akan didirikan bukan oleh Daud, tapi oleh anaknya, yaitu Salomo. Ini mengindikasi bahwa Daud boleh saja menjadi raja yang sukses, raja yang hebat, tapi ia tidak boleh melakukan apapun menurut keinginan hatinya sendiri. Karena saudara-saudara yang Tuhan kasih, ia ditugaskan oleh Allah. Ia diberkati oleh Allah untuk apa? Untuk menggembalakan umatnya. Dan itu sudah cukup
tidak perlu ditambahi dengan kerja membangun bait Allah misalnya. Lalu pertanyaan berikutnya, saudara-saudara, apakah Allah tidak merestui Daud sebagai Raja Israel? Kalau saya melihat justru sebaliknya. Allah justru merestui Daud dan keturunannya sebagai Raja Israel. Sebagai bukti bahwa Allah merestui Daud, dikatakan bahwa Allah mempersiapkan bagi sang raja sesuatu yang lebih besar dari sekedar bangunan. Daud tidak akan mendirikan rumah bagi Allah atau bait Allah, tetapi Allah lah yang akan mendirikan bait atau dinasti bagi hambanya itu. Nah, dalam bahasa Ibrani, saudara-saudara, bait itu bet. Ya, bet itu berarti rumah, bisa pula keluarga, wangsa, atau dinasti. Maka saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, setelah Daud berpulang, pemerintahannya tidak akan terputus, kata firman Allah. So, keturunannya akan menggantikan kedudukannya sebagai raja. Mereka akan menikmati hubungan yang istimewa dengan Tuhan kokoh menduduki tata kerajaan Israel selama-lamanya. Dengan demikian, saudara-saudara yang Tuhan kasih, apa yang hendak dilakukan oleh Daud? Di sini harus dilihat motivasinya. Bait Allah di satu sisi memang menjamin kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya, tetapi di sisi lain, saudara-saudara, justru bisa menjadi penghalang kedaulatan Allah. Dengan membangun gagasan bait Allah itu, jangan sampai manusia seakan-akan mengatur untuk keberadaan Allah dan melarang Allah berada di tempat yang baik. Karena saudara-saudara yang Tuhan kasih, niat Daud untuk membangun bait Allah ini perlu dicermati seperti yang saya katakan tadi. Apakah merupakan bukti kesalehan imannya kepada Allah, atau saudara-saudara sekedar untuk mencari legitimasi kekuasaan dirinya di Israel? Nah, inilah yang harus dilihat saudara-saudara yang Tuhan kasih. Karena itulah kemudian niat baik dari Daud ini tidak sepenuhnya diterima oleh Allah. Allah hanya mengizinkan Daud untuk mendatangkan bahan-bahannya saja. Sementara yang melakukan pembangunan adalah anaknya, yaitu Salomo. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, apa artinya bagi kita sekalian? Ada beberapa hal yang mau saya. Yang pertama, saudara-saudara yang Tuhan kasih, sebagai manusia, kita jangan mengatur Allah. Mengapa? Karena emang Allah itu, saudara-saudara, punya kekuasaan, punya kedaulatan tersendiri. Apa bukti manusia ingin mengatur Allah? Misalnya, saudara-saudara, kita dalam doa meminta supaya maksa Tuhan, supaya mengabulkan, kalau tidak nanti akan seperti ini, kalau tidak saya tidak percaya lagi kepada Tuhan dan sebagainya. Itu namanya kita mengatur Allah. Dan tindakan tersebut tidak baik, saudara-saudara. Yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan adalah berserah menurut apa yang Tuhan inginkan. Berserah menurut terhadap rencana Tuhan. Ingat saudara-saudara yang Tuhan kasih, yang disampaikan firman Tuhan, rancangan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan celaka. Jadi, bila ada manusia yang mencoba-coba mengatur Allah, tentu Allah akan menolak. Yang kedua, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, pesannya adalah jangan mengekang dan membatasi ruang Allah. Nah, seolah-olah Allah ini hanya milik kita saja sebagai orang Kristen. Tidak, saudara-saudara, Allah itu adalah milik semua umat manusia, milik seluruh makhluk ciptaan di dalam
dunia ini. Siapakah sesama manusia itu? Bisa orang yang baik, bisa orang yang tidak baik, bisa orang yang miskin, bisa orang yang kaya, bisa orang yang kemudian memiliki kekuasaan, bisa yang tidak, bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa orang muda, bisa orang tua. Artinya saudara-saudara, semua manusia itu diberikan kesempatan untuk mengenal Allah. Dan Allah punya kuasa untuk datang kepada mereka. Jadi kita tidak boleh membatasi, Allah itu hanya untuk kami. Allah itu hanya untuk saya. Tidak bisa seperti itu. Nah, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, Yesus juga mengatakan demikian. Yesus katakan bahwa aku datang untuk mencari domba yang sesat. Artinya saudara-saudara yang Tuhan kasih, untuk semua orang termasuk yang sesat, yang jahat sekalipun, yang tidak baik sekalipun, Allah akan mendatangi. Nah, kemudian yang berikutnya saudara-saudara yang mengasihi, yang mau disampaikan dari firman ini adalah jangan ada motivasi lain selain bagi kemuliaan nama Allah saat membangun bait Allah atau gereja. Karena kita refleksikan dalam hidup kita bahwa kita selalu ingin membangun bait Allah, membangun umat Tuhan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, ketika kita membangun umat Tuhan, kita diingatkan tentang inisiatifnya atau motivasinya apa. Nah, mari kita lihat saudara-saudara. Daud ingin membait Allah untuk legitimasi kekuasaan, dan ini tidak baik. Artinya saudara-saudara yang Tuhan kasih, jangan cari nama ketika saudara ingin membangun bait Allah. Oh, tanpa saya maka tidak akan seperti ini, tanpa saya tidak akan seperti itu. Itu namanya cari nama. Tanpa saya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih seharusnya tidak seperti itu. Kita melakukan segala sesuatu dengan motivasi yang baik untuk kemuliaan. Berhentilah kemudian memiliki niat-niat yang tidak murni, tidak terus tidak ikhlas dalam membangun persekutuan Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah bait Allah dalam arti yang luas. Seperti yang dikatakan oleh Paulus adalah diri kita sendiri. Engkau adalah bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus, kata Paulus. Ini menggambarkan kepada kita bahwa sekarang bait Allah itu artinya semua orang yang mau menerima Kristus, menerima Allah, menerima Roh Kudus dalam hatinya, itu menjadi bait Allah. Jadi bukan sebuah bangunan megah yang terbuat dari tembok, yang luar biasa kerasnya, yang luar biasa kokohnya. Tidak, saudara-saudara. Jadi bait Allah saat ini adalah hati kita, diri kita. Makanya ada ungkapan bahwa gereja bukanlah gedungnya, tetapi orang-orang yang ada di dalam. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan dengan itu? Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita jangan membatasi Allah untuk menguasai kita. Jangan kemudian saudara-saudara membatasi ruang gerak Allah dalam diri kita, dalam hidup kita. Oh, Allah hanya bekerja pada saat apa? Pada saat saya ke gereja saja, selepas itu ya biasa lagi, berdosa lagi, jahat lagi. Tidak bisa, saudara. Kekuasaan Allah itu harus menyeluruh dalam hati kita dan dalam hidup kita. Semuanya secara komprehensif. Baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang kita lakukan. Jangan membatasi kekuasaan Allah hanya untuk ya sudah di pikiran saja. Sementara perkataan dan perbuatannya mungkin. Atau ya sudah di perkataannya saja. Sementara pikirannya dan perbuatannya mungkin. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, itu namanya membatasi kekuasaan.
Allah, dan itu tidak. Jadi bercermin dari apa yang dialami oleh Daud. Mari kita bersikap hati-hati dalam keinginan kita untuk membangun bait Allah, membangun jemaat Tuhan. Jangan seolah-olah menjadi pahlawan kesiangan, karena sesungguhnya yang akan membangun adalah Allah sendiri. Untuk siapa? Untuk kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang mengasihi Tuhan diundang untuk berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat, dan biarlah setiap kita mengaku. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, bangkit dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dari. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang Tuhan kasih, mari kita memasuki doa syafaat. Kemudian kita akan mengakhirinya dengan mengucapkan Bapa kami bersama-sama. Mari berdoa. Terpujilah Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sudah berfirman kepada kami pada saat ini. Allah sudah menjumpai kami. Kami bersyukur bahwa firman Tuhan telah menyapa kami, mengingatkan kepada kami tentang apa yang menjadi niat, motivasi, atau keinginan kami untuk berbuat baik, menolong, ataupun apapun yang kami kerjakan. Motivasi yang baik adalah motivasi yang didasarkan oleh kehendak Tuhan, bukan kehendak diri kami sendiri saja. Bapa dalam surga, kami juga berdoa pada saat ini. Mampukan kami untuk melakukan seluruh kehendak. Kuasai kami dengan Roh Kudus. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Kami doakan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, sedang lemah tubuhnya. Kau pulihkan, kau sembuhkan mereka. Baik yang sedang isolasi mandiri maupun yang dirawat di rumah sakit. Kami percayakan seluruh proses penyembuhannya ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkatilah obat-obatan yang dikonsumsi. Kami juga berdoa, bersyukur atas pertambahan usia yang boleh kami miliki. Dan berterima kasih atas kasih dan karunia yang Tuhan anugerahkan. Agar pertambahan usia yang kami alami boleh menyatakan rasa syukur kami kepada Tuhan lebih baik lagi hari demi hari. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persekutuan indah yang kami jalani. Kami percaya bahwa persekutuan itu dibangun oleh Tuhan untuk kami rawat dan besarkan. Kalau itu ya Bapa, ampuni kami jikalau kami masih lalai membangun persekutuan yang Tuhan percayakan. Tuhan yang akan menolong kami supaya kami bisa melakukannya. Kami juga mengundang kehadiran Tuhan dalam rumah kami masing-masing. Mari Tuhan datanglah, masuklah dalam rumah kami. Tengoklah anak-anak kami, tengoklah setiap orang tua kami. Berikan kepada kami semua kesehatan, keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera. Bahkan keberhasilan dalam setiap pekerjaan ataupun pendidikan yang masih dilakukan. Kami juga berdoa ya Bapak yang makasih untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang akan menolong mereka, Tuhan yang akan membimbing mereka, Tuhan yang akan memberikan kuasa-Mu untuk bisa menyelamatkan seluruh umat manusia, khususnya dari pandemik yang masih mewabah saat ini. Kami doakan bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar dari segala persoalan yang kami hadapi termasuk pandemi. Dalam surga kami juga berdoa, ya Bapak, untuk kehidupan kami selanjutnya. Kami percayakan dalam tangan kasih Tuhan. Pemeliharaan Tuhanlah yang kami andalkan.
Dan ini kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan doa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan, seperti kami juga telah mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, mari kita memberikan ucapan syukur kepada Allah melalui persembahan dengan nas yang akan mengantarkan persembahan kita dari 2 Korintus 9 ayat 7 demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yang Tuhan kasih, mari kita berdoa untuk menyerahkan doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami menyerahkan seluruh persembahan yang boleh kami himpunkan saat ini. Kami menyerahkan tubuh, jiwa, raga kami dalam tangan kasih. Kau berkati, Kau kuduskan supaya layak untuk menjadi sarana atau layak dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Cerah
akan menerima berkat Tuhan. Karena itu saya mengundang kita untuk berpikir. Kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dikehendaki Tuhan. Yaitu segala niat baik harus memiliki motivasi yang baik. Niat yang baik harus disertai oleh rencana Tuhan. Kini terimalah berkat. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang sampai selamanya. Haleluya. Amin.